Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni akhirnya buka suara setelah ditantang debat oleh warganet untuk ucapan kontroversial. Sahroni menekankan bahwa kritikan terhadap DPR diperbolehkan namun sebaiknya tidak berlebihan hingga merusak mental. Perlu diketahui ucapan Sahroni terkait orang tunggu sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Ucapan kontroversial tersebut menuai kritikan keras dari warganet termasuk mantan Wakapolri Ugroseno. Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni menegaskan istilah orang tunggu sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum. Ia menjelaskan bahwa kritikan tersebut menyasar logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja. Menurutnya, wacana pembubaran DPR muncul lantaran isu gaji dan tunjangan anggota yang kurang dipahami masyarakat. Bahkan politikus Partai Nasdem ini menegaskan ucapannya dipahami keliru hingga seolah ditujukan kepada masyarakat. Ia kembali menekankan fokusnya pada cara berpikir yang dinilai tidak masuk akal terkait isu pembubaran DPR RI. Hari ini menyampaikan secara terbuka dan kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform dan platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tujuannya satu, teman-teman. Satu, menjaga ruang digital kita agar aman buat kita semua. Kedua, tadi ruang-ruang demokrasi ini ya juga bersih dari hal-hal dari penggiringan-penggiringan yang tidak benar gitu loh. Nah, kami berterima kasih juga sama teman-teman media yang hari ini juga ikut membantu kami, pemerintah, dan publik juga untuk ayo sama-sama sebagai insan jurnalis kan kita juga harus mengecek segala sesuatunya by fakta. Bukan hanya sekedar viral. Jangan sesuatu yang viral terus kita FOMO gitu ikut-ikut beritain sebelum kita mencek kebenarannya. Mengundang platform-platform ini nggak sih Mas? TikTok atau Facebook dan segala macam untuk didudukin bareng gitu Mas? Iya. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Gitu loh. Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Demo di depan gedung DPR akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo akan diikuti oleh 10.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan gerakan ini diberi nama HUSTUM, yakni hapus outsourcing tolak upah murah. Nantinya ada 5 isu yang akan disuarakan selama demo. Pertama, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Saya juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut bahwa angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah harusnya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, buruh mendesak agar praktik outsourcing dihapus. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, termasuk menghapus pajak atas THR dan pesangon. Keempat, buruh mendesak DPR
untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Terakhir, perlindungan tenaga kerja. Saya mengatakan demo di Jakarta besok kemungkinan juga akan digelar di sekitar Istana Kepresidenan. Selain itu, buruh di berbagai daerah seperti Bandung, Medan, Surabaya, hingga Makassar juga melakukan demo serentak. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno buka suara mengenai satu ucapan kontroversial disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang belakangan juga membuat publik geram karena Ahmad Sahroni sendiri mengatakan istilah orang tolol sedunia ketika memberikan pernyataan mengenai isu atau desakan pembubaran DPR yang sempat disuruhkan oleh masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan tersebut terdengar kasar dan cukup melukai hati, begitu ya. Ogro Seno pun menumpahkan ketersinggungannya ke Instagram pribadinya. Beliau juga memang mengatakan sakit hati Tribuners dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni ini. Dalam statementnya tersebut, Tribuners, Ogro Seno juga menyinggung begitu ya bahwa tidak seharusnya, begitu kan, ucapan ini disampaikan oleh seorang anggota Dewan Tribuners. Ucapan tersebut dinilai sangat melukai hati banyak orang, termasuk Ogro Seno sendiri. Sebagai wakil rakyat, menurutnya Sahroni seharusnya bisa bertutur kata yang lebih baik lagi, sehingga tidak melukai hati banyak orang. Pernyataan kasar Sahroni ini terkait desakan masyarakat sendiri yang mengharapkan agar DPR ini dibubarkan, Tribuners, dan disampaikan oleh Ahmad Sahroni dalam kunjungan kerjanya di Polda Sumatera Utara. Bahkan setelah ucapan kasarnya ini ramai disorot oleh publik, Sahroni juga sempat buka suara mengenai demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus kemarin. Sahroni ini mengaku Tribuners kalau dirinya ngumpet-ngumpet untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ikut berdemo. Hal ini dinilai kontras begitu ya dengan ucapan yang disampaikan sebelumnya oleh Ahmad Sahroni, tapi justru sekarang terkesan diam-diam dan tidak mau menampakkan diri secara terbuka ke publik di tengah tuntutan yang kemudian disampaikan oleh sejumlah orang dalam aksi demonstrasi mengenai polemik tunjangan dari DPR RI yang dinilai nominalnya take home pay-nya ini terlalu fantastis, yaitu mencapai ratusan juta rupiah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK merespons aksi demonstrasi memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Adapun aksi demo itu berlangsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus. JK turut mewajarkan aksi demo yang dilakukan ratusan masyarakat itu. JK menyebut setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan JK pada Rabu 27 Agustus 2025. Lebih lanjut, JK mengaku tak mengetahui para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut terlibat aksi demo. Pasalnya saat itu ia sedang berada di luar negeri. Sebagai informasi, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan DPR RI Senayan membawa beragam tuntutan. Di antaranya mulai dari isu RUU perampasan aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Namun aksi demo tersebut berlangsung ricuh hingga merusak fasilitas umum. Tak hanya itu, salah satu demonstran keras melontarkan kalimat umpatan ke arah aparat kepolisian yang berupaya memukul mundur massa di sudut stasiun Palmerah. Bersamaan dengan hal itu, polisi menebalkan pasukan dan menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang melemparkan petasan. Lurah Manggarai Selatan Muhammad Siddiq melaporkan kasus penganiayaan dan perusakan mobil dinasnya ke polisi. Siddiq bersama sopirnya Asep Judiana menjadi sasaran amukan massa demonstrasi di depan kantor DPR RI pada Senin 25 Agustus 2025.
Dalam insiden tersebut, mobil dinas yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Palmerah pada Selasa 26 Agustus 2025. Kapolsek Palmerah Kompol Gomo Simamora membenarkan laporan tersebut dan menyebut sudah dibuatkan laporan polisi. Laporan itu terkait dugaan pengeroyokan yang menimpa Sidik dan sang sopir. Adapun kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu dugaan tindak pidana yang disangkakan mengacu pasal 170 KUHP tentang pengkeroyokan. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara tuntas untuk menegakkan hukum. Akibat insiden itu, mobil dinas hancur, barang pribadi hilang, dan korban mengalami luka lebam, memar, serta lecet di beberapa bagian tubuh. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen, hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri, Panglima TNI, hingga Jaksa Agung ke Istana pada hari ini, Rabu 27 Agustus. Dalam pemanggilan itu, Prabowo membahas sejumlah situasi di Indonesia, termasuk maraknya pelajar yang termakan berita bohong atau hoax. Pemanggilan itu pun terjadi selesai para pelajar SMA tergabung dalam demo di depan DPR pada Senin 25 Agustus. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menyebut sejumlah pejabat tinggi negara menghadap ke istana. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional. Hal itu disebut Prabowo untuk mencegah generasi muda terseret pada aksi-aksi destruktif. Aris menyebut Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi yang kerap dimanfaatkan untuk menyebar hoax secara masif, termasuk pemanfaatan
Artificial Intelligence atau AI yang kerap disalahgunakan. Aris mengingatkan ada kelompok tertentu yang ingin Indonesia selalu gaduh. Oleh sebab itu masyarakat harus berhati-hati saat menerima informasi dari media sosial. Sementara sebelumnya ratusan pelajar SMA ikut demo di DPR pada Senin 25 Agustus. Adapun sejumlah massa mengetahui demo tersebut dari poster yang beredar di media sosial. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus 2025 ini diwarnai sebuah pemandangan yang tidak terduga dan juga membuat heboh jagat maya. Ini juga mungkin Tribuner sudah lihat beberapa video di antaranya, begitu ya. Yaitu di tengah lautan massa muncul figur yang cukup dikenal di dunia game, tapi penampilannya jauh dari kesan glamor, Tribuners. Dia adalah Pascol Kintil atau yang akrab disapa Bang Pascol. Para gamers Mobile Legends mungkin menganggap ini adalah salah satu tokoh legenda, begitu ya. Dan sosoknya juga kemudian terekam dalam video karena tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek saja dalam aksi demonstrasi dan dianggap ikut turun gunung untuk menyampaikan aspirasinya, Tribuners. Sosok Bang Pascal ini sendiri adalah pria asal Medan yang cukup sukses meniti karir sebagai content creator dan streamer games, khususnya Mobile Legends. Namanya juga meroket dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh di komunitas e-sport Indonesia. Beliau juga dijuluki Raja Barbar di dunia streaming. Tribuners, Pascol ini dikenal bukan karena kemampuannya bermain game di level pro player, tapi karena gaya streamingnya yang cukup unik, barbar, ceplas-ceplos, dan seringkali melontarkan umpatan begitu ya yang justru dianggap menghibur oleh para penggemarnya. Dengan jargon khususnya siap dan teriakannya ini berhasil membangun pesona yang juga cukup kuat yang membuatnya dicintai banyak penggemar. Ini juga terbukti ketika turun gunung untuk aksi demonstrasi pada hari Senin kemarin. Banyak juga loh Tribuners yang pada ikut foto gitu ya bareng sama Bang Pascol ini. Dan kehadirannya di tengah aksi demo DPR ini dianggap sebagai momen yang cukup menggembirakan. Momen ini juga viral di media sosial karena dianggap sebagai bentuk kepedulian seorang influencer besar terhadap isu-isu kenegaraan. Dan dalam aksi tersebut ia juga terlihat bersama rekan streamernya untuk kemudian bersama-sama turun dalam aksi demonstrasi tersebut. Meskipun terlihat tidak mengenakan baju nih Tribuners, kayak video yang mungkin dilihat sama Tribuners sekarang, ini tuh juga menjadi salah satu hal yang cukup unik juga karena meskipun ada lemparan gas air mata, ada semburan dan sebagainya, Bang Pascal ini kayak tetap anteng aja dan dia nggak gundah gulana dan dia tetap berdiri tegak untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR. Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni akhirnya buka suara setelah ditantang debat oleh warganet buntut ucapan kontroversial. Sahroni menekankan bahwa kritikan terhadap DPR diperbolehkan namun sebaiknya tidak berlebihan hingga merusak mental. Perlu diketahui ucapan Sahroni terkait orang tunggu sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Ucapan kontroversial tersebut menuai kritikan keras dari warganet termasuk mantan Wakapolri Ugroseno. Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni menegaskan istilah orang tunggu sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum. Ia menjelaskan bahwa kritikan tersebut menyasar logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja. Menurutnya, wacana pembubaran DPR muncul lantaran isu gaji dan tunjangan anggota yang kurang dipahami masyarakat. Bahkan politikus Partai Nasdem ini menegaskan ucapannya dipahami keliru hingga seolah ditujukan kepada masyarakat. Ia kembali menekankan fokusnya pada cara berpikir yang dinilai tidak masuk akal terkait isu pembubaran DPR RI. Hari ini menyampaikan secara terbuka dan kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform dan platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ini tujuannya satu, teman-teman. Satu, menjaga ruang digital kita agar aman buat kita semua. Kedua, tadi ruang-ruang demokrasi ini ya juga bersih dari hal-hal dari penggiringan-penggiringan yang tidak benar gitu loh. Nah, kami berterima kasih juga sama teman-teman media yang hari ini juga ikut membantu kami, pemerintah dan publik juga untuk ayo sama-sama sebagai insan jurnalis kan kita juga harus mengecek segala sesuatunya by fakta. Bukan hanya sekedar viral. Jangan sesuatu yang viral terus kita FOMO gitu ikut-ikut beritain sebelum kita mencek kebenarannya. Mengundang platform-platform ini nggak sih Mas? Stok atau Facebook dan segala macam untuk didudukin bareng gitu Mas? Iya. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Gitu loh. Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Demo di depan gedung DPR akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo akan diikuti oleh 10.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan gerakan ini diberi nama HUSTUM, yakni hapus outsourcing tolak upah murah. Nantinya ada 5 isu yang akan disuarakan selama demo. Pertama, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Saya juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut bahwa angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah harusnya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, buruh mendesak agar praktik outsourcing dihapus. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, termasuk menghapus pajak atas THR dan pesangon. Keempat, buruh mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Terakhir, perlindungan tenaga kerja. Saya mengatakan demo di Jakarta besok kemungkinan juga akan digelar di sekitar Istana Kepresidenan. Selain itu, buruh di berbagai daerah seperti Bandung, Medan, Surabaya, hingga Makassar juga melakukan demo serentak. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno buka suara mengenai satu ucapan kontroversial disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang belakangan juga membuat publik geram karena Ahmad Sahroni sendiri mengatakan istilah orang tolol sedunia ketika memberikan pernyataan mengenai isu atau desakan pembubaran DPR yang sempat disuruhkan oleh masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan tersebut terdengar kasar dan cukup melukai hati, begitu ya. Ogro Seno pun menumpahkan ketersinggungannya ke Instagram pribadinya. Beliau juga memang mengatakan sakit hati Tribuners dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni ini. Dalam statementnya tersebut, Tribuners, Ogro Seno juga menyinggung begitu ya bahwa tidak seharusnya, begitu kan, ucapan ini disampaikan oleh seorang anggota Dewan Tribuners. Ucapan tersebut dinilai sangat melukai hati banyak orang, termasuk Ogro Seno sendiri. Sebagai wakil rakyat, menurutnya Sahroni seharusnya bisa bertutur kata yang lebih baik lagi, sehingga tidak melukai hati banyak orang. Pernyataan kasar Sahroni ini terkait desakan masyarakat sendiri yang mengharapkan agar DPR ini dibubarkan, Tribuners, dan disampaikan
oleh Ahmad Sahroni dalam kunjungan kerjanya di Polda Sumatera Utara. Bahkan setelah ucapan kasarnya ini ramai disorot oleh publik, Sahroni juga sempat buka suara mengenai demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus kemarin. Sahroni ini mengaku Tribuners kalau dirinya ngumpet-ngumpet untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ikut berdemo. Hal ini dinilai kontras begitu ya dengan ucapan yang disampaikan sebelumnya oleh Ahmad Sahroni, tapi justru sekarang terkesan diam-diam dan tidak mau menampakkan diri secara terbuka ke publik di tengah tuntutan yang kemudian disampaikan oleh sejumlah orang dalam aksi demonstrasi mengenai polemik tunjangan dari DPR RI yang dinilai nominalnya take home pay-nya ini terlalu fantastis, yaitu mencapai ratusan juta rupiah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK merespons aksi demonstrasi memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Adapun aksi demo itu berlangsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus. JK turut mewajarkan aksi demo yang dilakukan ratusan masyarakat itu. JK menyebut setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan JK pada Rabu 27 Agustus 2025. Lebih lanjut, JK mengaku tak mengetahui para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut terlibat aksi demo. Pasalnya saat itu ia sedang berada di luar negeri. Sebagai informasi, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan DPR RI Senayan membawa beragam tuntutan. Di antaranya mulai dari isu RUU perampasan aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Namun aksi demo tersebut berlangsung ricuh hingga merusak fasilitas umum. Tak hanya itu, salah satu demonstran keras melontarkan kalimat umpatan ke arah aparat kepolisian yang berupaya memukul mundur massa di sudut stasiun Palmerah. Bersamaan dengan hal itu, polisi menebalkan pasukan dan menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang melemparkan petasan. Lurah Manggarai Selatan Muhammad Siddiq melaporkan kasus penganiayaan dan perusakan mobil dinasnya ke polisi. Siddiq bersama sopirnya Asep Judiana menjadi sasaran amukan massa demonstrasi di depan kantor DPR RI pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam insiden tersebut, mobil dinas yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Palmerah pada Selasa 26 Agustus 2025. Kapolsek Palmerah Kompol Gomo Simamura membenarkan laporan tersebut dan menyebut sudah dibuatkan laporan polisi. Laporan itu terkait dugaan pengeroyokan yang menimpa Siddiq dan sang sopir. Adapun kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu dugaan tindak pidana yang disangkakan mengacu pasal 170 KUHP tentang pengkeroyokan. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara tuntas untuk menegakkan hukum. Akibat insiden itu, mobil dinas hancur, barang pribadi hilang, dan korban mengalami luka lebam, memar, serta lecet di beberapa bagian tubuh. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009,
Ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri, Panglima TNI hingga Jaksa Agung ke Istana pada hari ini, Rabu 27 Agustus. Dalam pemanggilan itu, Prabowo membahas sejumlah situasi di Indonesia, termasuk maraknya pelajar yang termakan berita bohong atau hoax. Pemanggilan itu pun terjadi selesai para pelajar SMA tergabung dalam demo di depan DPR pada Senin 25 Agustus. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menyebut sejumlah pejabat tinggi negara menghadap ke istana. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional. Hal itu disebut Prabowo untuk mencegah generasi muda terseret pada aksi-aksi destruktif. Aris menyebut Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi yang kerap dimanfaatkan untuk menyebar hoax secara masif, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI yang kerap disalahgunakan. Aris mengingatkan ada kelompok tertentu yang ingin Indonesia selalu gaduh. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati saat menerima informasi dari media sosial. Sementara sebelumnya, ratusan pelajar SMA ikut demo di DPR pada Senin 25 Agustus. Adapun sejumlah massa mengetahui demo tersebut dari poster yang beredar di media sosial. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus 2025 ini diwarnai sebuah pemandangan yang tidak terduga dan juga membuat heboh jagat maya. Ini juga mungkin Tribuners sudah lihat beberapa video di antaranya, begitu ya. Yaitu di tengah lautan massa muncul figur yang cukup dikenal di dunia game, tapi penampilannya jauh dari kesan glamor, Tribuners. Dia adalah Pascol Kintil atau yang akrab disapa Bang Pascol. Para gamers Mobile Legends mungkin menganggap ini adalah salah satu tokoh legenda, begitu ya. Dan sosoknya juga kemudian terekam dalam video karena tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek saja dalam aksi demonstrasi dan dianggap ikut turun gunung untuk menyampaikan aspirasinya, Tribuners. Sosok Bang Pascal ini sendiri adalah pria asal Medan yang cukup sukses meniti karir sebagai konten kreator dan streamer games, khususnya Mobile Legends. Namanya juga meroket dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh di komunitas e-sport Indonesia. Beliau juga dijuluki Raja Barbar di dunia streaming. Tribuners, Pascol ini dikenal bukan karena kemampuannya bermain game di level pro player, tapi karena gaya streamingnya yang cukup unik, barbar, ceplas-ceplos, dan seringkali melontarkan umpatan, begitu ya, yang justru dianggap menghibur oleh para penggemarnya. Dengan jargon khususnya siap dan teriakannya ini berhasil membangun pesona yang juga cukup kuat yang membuatnya dicintai banyak penggemar. Ini juga terbukti ketika turun gunung untuk aksi demonstrasi pada hari Senin kemarin. Banyak juga loh Tribuners yang pada ikut foto gitu ya bareng sama Bang Pascol ini.
Dan kehadirannya di tengah aksi demo DPR ini dianggap sebagai momen yang cukup menggembirakan. Momen ini juga viral di media sosial karena dianggap sebagai bentuk kepedulian seorang influencer besar terhadap isu-isu kenegaraan, dan dalam aksi tersebut ia juga terlihat bersama rekan streamernya untuk kemudian bersama-sama turun dalam aksi demonstrasi tersebut. Meskipun terlihat tidak mengenakan baju nih, Tribuners, kayak video yang mungkin dilihat sama Tribuners sekarang, ini tuh juga menjadi salah satu hal yang cukup unik juga, karena meskipun ada lemparan gas air mata, ada semburan dan sebagainya, Bang Pascal ini kayak tetap anteng aja dan dia nggak gundah gulana, dan dia tetap berdiri tegak untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR. Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni akhirnya buka suara setelah ditantang debat oleh warganet buntut ucapan kontroversial. Sahroni menekankan bahwa kritikan terhadap DPR diperbolehkan, namun sebaiknya tidak berlebihan hingga merusak mental. Perlu diketahui, ucapan Sahroni terkait orang tunggu sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Ucapan kontroversial tersebut menuai kritikan keras dari warganet, termasuk mantan Wakapolri Ugroseno. Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni menegaskan istilah orang tunggu sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum. Ia menjelaskan bahwa kritikan tersebut menyasar logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja. Menurutnya, wacana pembubaran DPR muncul lantaran isu gaji dan tunjangan anggota yang kurang dipahami masyarakat. Bahkan politikus Partai Nasdem ini menegaskan ucapannya dipahami keliru hingga seolah ditujukan kepada masyarakat. Ia kembali menekankan fokusnya pada cara berpikir yang dinilai tidak masuk akal terkait isu pembubaran DPR RI. Hari ini menyampaikan secara terbuka, dan kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform dan platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tujuannya satu, teman-teman. Satu, menjaga ruang digital kita agar aman buat kita semua. Kedua, tadi ruang-ruang demokrasi ini ya juga bersih dari hal-hal, dari penggiringan-penggiringan yang tidak benar gitu loh. Nah, kami berterima kasih juga sama teman-teman media yang hari ini juga ikut membantu kami, pemerintah, dan publik juga untuk ayo sama-sama sebagai insan jurnalis kan kita juga harus mengecek segala sesuatunya by fakta. Bukan hanya sekedar viral. Jangan sesuatu yang viral terus kita FOMO gitu ikut-ikut beritain sebelum kita mencek kebenarannya. Mengundang platform-platform ini nggak sih, Mas? Talk atau Facebook dan segala macam untuk didudukin bareng gitu, Mas? Iya. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Gitu loh. Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Demo di depan gedung DPR akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo akan diikuti oleh 10.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, gerakan ini diberi nama Hustum
yakni hapus outsourcing, tolak upah murah. Nantinya ada 5 isu yang akan disuarakan selama demo. Pertama, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Saya juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut bahwa angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah harusnya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, buruh mendesak agar praktik outsourcing dihapus. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, termasuk menghapus pajak atas THR dan pesangon. Keempat, buruh mendesak DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Terakhir, perlindungan tenaga kerja. Saya mengatakan demo di Jakarta besok kemungkinan juga akan digelar di sekitar Istana Kepresidenan. Selain itu, buruh di berbagai daerah seperti Bandung, Medan, Surabaya, hingga Makassar juga melakukan demo serentak. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno buka suara mengenai satu ucapan kontroversial disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang belakangan juga membuat publik geram karena Ahmad Sahroni sendiri mengatakan istilah orang tolol sedunia ketika memberikan pernyataan mengenai isu atau desakan pembubaran DPR yang sempat disuruhkan oleh masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan tersebut terdengar kasar dan cukup melukai hati, begitu ya. Ogro Seno pun menumpahkan ketersinggungannya ke Instagram pribadinya. Beliau juga memang mengatakan sakit hati Tribuners dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni ini. Dalam statementnya tersebut, Tribuners, Ogro Seno juga menyinggung begitu ya bahwa tidak seharusnya, begitu kan, ucapan ini disampaikan oleh seorang anggota Dewan Tribuners. Ucapan tersebut dinilai sangat melukai hati banyak orang, termasuk Ogro Seno sendiri. Sebagai wakil rakyat, menurutnya Sahroni seharusnya bisa bertutur kata yang lebih baik lagi, sehingga tidak melukai hati banyak orang. Pernyataan kasar Sahroni ini terkait desakan masyarakat sendiri yang mengharapkan agar DPR ini dibubarkan, Tribuners, dan disampaikan oleh Ahmad Sahroni dalam kunjungan kerjanya di Polda Sumatera Utara. Bahkan setelah ucapan kasarnya ini ramai disorot oleh publik, Sahroni juga sempat buka suara mengenai demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus kemarin. Sahroni ini mengaku Tribuners kalau dirinya ngumpet-ngumpet untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ikut berdemo. Hal ini dinilai kontras begitu ya dengan ucapan yang disampaikan sebelumnya oleh Ahmad Sahroni, tapi justru sekarang terkesan diam-diam dan tidak mau menampakkan diri secara terbuka ke publik di tengah tuntutan yang kemudian disampaikan oleh sejumlah orang dalam aksi demonstrasi mengenai polemik tunjangan dari DPR RI yang dinilai nominalnya take home pay-nya ini terlalu fantastis, yaitu mencapai ratusan juta rupiah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK merespons aksi demonstrasi memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Adapun aksi demo itu berlangsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus. JK turut mewajarkan aksi demo yang dilakukan ratusan masyarakat itu. JK menyebut setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan JK pada Rabu 27 Agustus 2025. Lebih lanjut, JK mengaku tak mengetahui para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut terlibat aksi demo.
Pasalnya saat itu ia sedang berada di luar negeri. Sebagai informasi, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan DPR RI Senayan membawa beragam tuntutan. Di antaranya mulai dari isu RUU perampasan aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Namun aksi demo tersebut berlangsung ricuh hingga merusak fasilitas umum. Tak hanya itu, salah satu demonstran keras melontarkan kalimat umpatan ke arah aparat kepolisian yang berupaya memukul mundur massa di sudut stasiun Palmerah. Bersamaan dengan hal itu, polisi menebalkan pasukan dan menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang melemparkan petasan. Lurah Manggarai Selatan Muhammad Siding melaporkan kasus penganiayaan dan perusakan mobil dinasnya ke polisi. Sidik bersama sopirnya Asep Judiana menjadi sasaran amukan massa demonstrasi di depan kantor DPR RI pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam insiden tersebut, mobil dinas yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Palmerah pada Selasa 26 Agustus 2025. Kapolsek Palmerah Kompol Gemo Simamura membenarkan laporan tersebut dan menyebut sudah dibuatkan laporan polisi. Laporan itu terkait dugaan pengeroyokan yang menimpa Sidik dan sang sopir. Adapun kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu dugaan tindak pidana yang disangkakan mengacu pasal 170 KUHP tentang pengkeroyokan. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara tuntas untuk menegakkan hukum. Akibat insiden itu, mobil dinas hancur, barang pribadi hilang, dan korban mengalami luka lebam, memar, serta lecet di beberapa bagian tubuh. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen, hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuhan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Presiden
Prabowo Subianto memanggil Kapolri, Panglima TNI hingga Jaksa Agung ke Istana pada hari ini, Rabu 27 Agustus. Dalam pemanggilan itu, Prabowo membahas sejumlah situasi di Indonesia, termasuk maraknya pelajar yang termakan berita bohong atau hoax. Pemanggilan itu pun terjadi selesai para pelajar SMA tergabung dalam demo di depan DPR pada Senin 25 Agustus. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menyebut sejumlah pejabat tinggi negara menghadap ke istana. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional. Hal itu disebut Prabowo untuk mencegah generasi muda terseret pada aksi-aksi destruktif. Aris menyebut Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi yang kerap dimanfaatkan untuk menyebar hoax secara masif, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI yang kerap disalahgunakan. Aris mengingatkan ada kelompok tertentu yang ingin Indonesia selalu gaduh. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati saat menerima informasi dari media sosial. Sementara sebelumnya, ratusan pelajar SMA ikut demo di DPR pada Senin 25 Agustus. Adapun sejumlah massa mengetahui demo tersebut dari poster yang beredar di media sosial. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus 2025 ini diwarnai sebuah pemandangan yang tidak terduga dan juga membuat heboh jagat maya. Ini juga mungkin Tribuner sudah lihat beberapa video di antaranya, begitu ya. Yaitu di tengah lautan massa muncul figur yang cukup dikenal di dunia game, tapi penampilannya jauh dari kesan glamor, Tribuners. Dia adalah Pascol Kintil atau yang akrab disapa Bang Pascol. Para gamers Mobile Legends mungkin menganggap ini adalah salah satu tokoh legenda, begitu ya. Dan sosoknya juga kemudian terekam dalam video karena tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek saja dalam aksi demonstrasi dan dianggap ikut turun gunung untuk menyampaikan aspirasinya, Tribuners. Sosok Bang Pascal ini sendiri adalah pria asal Medan yang cukup sukses meniti karir sebagai content creator dan streamer games, khususnya Mobile Legends. Namanya juga meroket dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh di komunitas e-sport Indonesia. Beliau juga dijuluki Raja Barbar di dunia streaming. Tribuners, Pascal ini dikenal bukan karena kemampuannya bermain game di level pro player, tapi karena gaya streamingnya yang cukup unik, barbar, ceplas-ceplos, dan seringkali melontarkan umpatan begitu ya yang justru dianggap menghibur oleh para penggemarnya. Dengan jargon khususnya siap dan teriakannya ini berhasil membangun pesona yang juga cukup kuat yang membuatnya dicintai banyak penggemar. Ini juga terbukti ketika turun gunung untuk aksi demonstrasi pada hari Senin kemarin. Banyak juga loh Tribuners yang pada ikut foto gitu ya bareng sama Bang Pascol ini. Dan kehadirannya di tengah aksi demo DPR ini dianggap sebagai momen yang cukup menggembirakan. Momen ini juga viral di media sosial karena dianggap sebagai bentuk kepedulian seorang influencer besar terhadap isu-isu kenegaraan. Dan dalam aksi tersebut ia juga terlihat bersama rekan streamernya untuk kemudian bersama-sama turun dalam aksi demonstrasi tersebut. Meskipun terlihat tidak mengenakan baju nih Tribuners, kayak video yang mungkin dilihat sama Tribuners sekarang, ini tuh juga menjadi salah satu hal yang cukup unik juga karena meskipun ada lemparan gas air mata, ada semburan dan sebagainya, Bang Pascal ini kayak tetap anteng aja dan dia nggak gundah gulana dan dia tetap berdiri tegak untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR. Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni akhirnya buka suara setelah ditantang debat oleh warganet buntut ucapan kontroversial. Sahroni menekankan bahwa kritikan terhadap DPR diperbolehkan namun sebaiknya tidak berlebihan hingga merusak mental. Perlu diketahui ucapan Sahroni terkait orang tunggu sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Ucapan kontroversial tersebut menuai kritikan keras dari warganet termasuk mantan Wakapolri Ugroseno. Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni menegaskan istilah orang tunggu sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum. Ia menjelaskan bahwa kritikan tersebut menyasar logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja.
Menurutnya, wacana pembubaran DPR muncul lantaran isu gaji dan tunjangan anggota yang kurang dipahami masyarakat. Bahkan politikus Partai Nasdem ini menegaskan ucapannya dipahami keliru hingga seolah ditujukan kepada masyarakat. Ia kembali menekankan fokusnya pada cara berpikir yang dinilai tidak masuk akal terkait isu pembubaran DPR RI. Hari ini menyampaikan secara terbuka dan kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform dan platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tujuannya satu, teman-teman. Satu, menjaga ruang digital kita agar aman buat kita semua. Kedua, tadi ruang-ruang demokrasi ini ya juga bersih dari hal-hal dari penggiringan-penggiringan yang tidak benar gitu loh. Nah, kami berterima kasih juga sama teman-teman media yang hari ini juga ikut membantu kami, pemerintah, dan publik juga untuk ayo sama-sama sebagai insan jurnalis kan kita juga harus mengecek segala sesuatunya by fakta. Bukan hanya sekedar viral. Jangan sesuatu yang viral terus kita FOMO gitu ikut-ikut beritain sebelum kita mencek kebenarannya. Mengundang platform-platform ini nggak sih mas? Talk atau Facebook dan segala macam untuk didudukin bareng gitu mas? Iya. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Gitu loh. Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Demo di depan gedung DPR akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo akan diikuti oleh 10.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan gerakan ini diberi nama HUSTUM, yakni hapus outsourcing tolak upah murah. Nantinya ada 5 isu yang akan disuarakan selama demo. Pertama, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Saya juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut bahwa angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah harusnya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, buruh mendesak agar praktik outsourcing dihapus. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, termasuk menghapus pajak atas THR dan pesangon. Keempat, buruh mendesak DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Terakhir, perlindungan tenaga kerja. Saya mengatakan demo di Jakarta besok kemungkinan juga akan digelar di sekitar Istana Kepresidenan. Selain itu, buruh di berbagai daerah seperti Bandung, Medan, Surabaya, hingga Makassar juga melakukan demo serentak. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno buka suara mengenai satu ucapan kontroversial disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang belakangan juga membuat publik geram karena Ahmad Sahroni sendiri mengatakan istilah
orang tolol sedunia ketika memberikan pernyataan mengenai isu atau desakan pembubaran DPR yang sempat disuruhkan oleh masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan tersebut terdengar kasar dan cukup melukai hati, begitu ya. Ogoroseno pun menumpahkan ketersinggungannya ke Instagram pribadinya. Beliau juga memang mengatakan sakit hati Tribuners dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni ini. Dalam statementnya tersebut, Tribuners, Ogoroseno juga menyinggung begitu ya bahwa tidak seharusnya, begitu kan, ucapan ini disampaikan oleh seorang anggota Dewan Tribuners. Ucapan tersebut dinilai sangat melukai hati banyak orang, termasuk Ogoroseno sendiri. Sebagai wakil rakyat, menurutnya Sahroni seharusnya bisa bertutur kata yang lebih baik lagi, sehingga tidak melukai hati banyak orang. Pernyataan kasar Sahroni ini terkait desakan masyarakat sendiri yang mengharapkan agar DPR ini dibubarkan, Tribuners, dan disampaikan oleh Ahmad Sahroni dalam kunjungan kerjanya di Polda Sumatera Utara. Bahkan setelah ucapan kasarnya ini ramai disorot oleh publik, Sahroni juga sempat buka suara mengenai demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus kemarin. Sahroni ini mengaku Tribuners kalau dirinya ngumpet-ngumpet untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ikut berdemo. Hal ini dinilai kontras begitu ya dengan ucapan yang disampaikan sebelumnya oleh Ahmad Sahroni, tapi justru sekarang terkesan diam-diam dan tidak mau menampakkan diri secara terbuka ke publik di tengah tuntutan yang kemudian disampaikan oleh sejumlah orang dalam aksi demonstrasi mengenai polemik tunjangan dari DPR RI yang dinilai nominalnya take home pay-nya ini terlalu fantastis, yaitu mencapai ratusan juta rupiah. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK merespons aksi demonstrasi memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Adapun aksi demo itu berlangsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus. JK turut mewajarkan aksi demo yang dilakukan ratusan masyarakat itu. JK menyebut setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan JK pada Rabu 27 Agustus 2025. Lebih lanjut, JK mengaku tak mengetahui para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut terlibat aksi demo. Pasalnya saat itu ia sedang berada di luar negeri. Sebagai informasi, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan DPR RI Senayan membawa beragam tuntutan. Di antaranya mulai dari isu RUU perampasan aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Namun aksi demo tersebut berlangsung ricuh hingga merusak fasilitas umum. Tak hanya itu, salah satu demonstran keras melontarkan kalimat umpatan ke arah aparat kepolisian yang berupaya memukul mundur massa di sudut stasiun Palmerah. Bersamaan dengan hal itu, polisi menebalkan pasukan dan menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang melemparkan petasan. Lurah Manggarai Selatan Muhammad Siddiq melaporkan kasus penganiayaan dan perusakan mobil dinasnya ke polisi. Siddiq bersama sopirnya Asep Judiana menjadi sasaran amukan massa demonstrasi di depan kantor DPR RI pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam insiden tersebut, mobil dinas yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Palmerah pada Selasa 26 Agustus 2025. Kapolsek Palmerah Kompol Gomo Simamura membenarkan laporan tersebut dan menyebut sudah dibuatkan laporan polisi. Laporan itu terkait dugaan pengeroyokan yang menimpa Siddiq dan sang sopir. Adapun kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu dugaan tindak pidana yang disangkakan mengacu pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.
Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara tuntas untuk menegakkan hukum. Akibat insiden itu, mobil dinas hancur, barang pribadi hilang, dan korban mengalami luka lebam, memar, serta lecet di beberapa bagian tubuh. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan 30 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen, hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri, Panglima TNI, hingga Jaksa Agung ke Istana pada hari ini, Rabu 27 Agustus. Dalam pemanggilan itu, Prabowo membahas sejumlah situasi di Indonesia, termasuk maraknya pelajar yang termakan berita bohong atau hoax. Pemanggilan itu pun terjadi selesai para pelajar SMA tergabung dalam demo di depan DPR pada Senin 25 Agustus. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menyebut sejumlah pejabat tinggi negara menghadap ke istana. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional. Hal itu disebut Prabowo untuk mencegah generasi muda terseret pada aksi-aksi destruktif. Aris menyebut Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi yang kerap dimanfaatkan untuk menyebar hoax secara masif, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI yang kerap disalahgunakan. Aris mengingatkan ada kelompok tertentu yang ingin Indonesia selalu gaduh. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati saat menerima informasi dari media sosial. Sementara sebelumnya, ratusan pelajar SMA ikut demo di DPR pada Senin 25 Agustus. Adapun sejumlah massa mengetahui demo tersebut dari poster yang beredar di media sosial. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus 2025 ini diwarnai sebuah pemandangan yang tidak terduga dan juga membuat heboh jagat maya. Ini juga mungkin Tribuner sudah lihat beberapa video di antaranya, begitu ya. Yaitu di tengah lautan massa muncul figur yang cukup dikenal di dunia game, tapi penampilannya jauh dari kesan glamor. Tribuners, dia adalah Pascol Kintil atau yang akrab disapa Bang Pascol. Para gamers Mobile Legends mungkin menganggap ini adalah salah satu tokoh legenda, begitu ya.
Dan sosoknya juga kemudian terekam dalam video karena tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek saja dalam aksi demonstrasi dan dianggap ikut turun gunung untuk menyampaikan aspirasinya, Tribuners. Sosok Bang Pascal ini sendiri adalah pria asal Medan yang cukup sukses meniti karir sebagai content creator dan streamer games, khususnya Mobile Legends. Namanya juga meroket dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh di komunitas e-sport Indonesia. Beliau juga dijuluki Raja Barbar di dunia streaming. Tribuners, Pascal ini dikenal bukan karena kemampuannya bermain game di level pro player, tapi karena gaya streamingnya yang cukup unik, barbar, ceplas-ceplos, dan seringkali melontarkan umpatan begitu ya, yang justru dianggap menghibur oleh para penggemarnya. Dengan jargon khususnya siap dan teriakannya ini berhasil membangun pesona yang juga cukup kuat yang membuatnya dicintai banyak penggemar. Ini juga terbukti ketika turun gunung untuk aksi demonstrasi pada hari Senin kemarin. Banyak juga loh Tribuners yang pada ikut foto gitu ya bareng sama Bang Pascal ini. Dan kehadirannya di tengah aksi demo DPR ini dianggap sebagai momen yang cukup menggembirakan. Momen ini juga viral di media sosial karena dianggap sebagai bentuk kepedulian seorang influencer besar terhadap isu-isu kenegaraan. Dan dalam aksi tersebut ia juga terlihat bersama rekan streamernya untuk kemudian bersama-sama turun dalam aksi demonstrasi tersebut. Meskipun terlihat tidak mengenakan baju nih Tribuners, kayak video yang mungkin dilihat sama Tribuners sekarang, ini tuh juga menjadi salah satu hal yang cukup unik juga karena meskipun ada lemparan gas air mata, ada semburan dan sebagainya, Bang Pascal ini kayak tetap anteng aja dan dia nggak gundah gulana dan dia tetap berdiri tegak untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR. Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni akhirnya buka suara setelah ditantang debat oleh warganet buntut ucapan kontroversial. Sahroni menekankan bahwa kritikan terhadap DPR diperbolehkan namun sebaiknya tidak berlebihan hingga merusak mental. Perlu diketahui ucapan Sahroni terkait orang tunggu sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Ucapan kontroversial tersebut menuai kritikan keras dari warganet termasuk mantan Wakapolri Ugroseno. Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni menegaskan istilah orang tunggu sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum. Ia menjelaskan bahwa kritikan tersebut menyasar logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja. Menurutnya, wacana pembubaran DPR muncul lantaran isu gaji dan tunjangan anggota yang kurang dipahami masyarakat. Bahkan politikus Partai Nasdem ini menegaskan ucapannya dipahami keliru hingga seolah ditujukan kepada masyarakat. Ia kembali menekankan fokusnya pada cara berpikir yang dinilai tidak masuk akal terkait isu pembubaran DPR RI. Hari ini menyampaikan secara terbuka dan kami pribadi sampaikan kepada para pemilik platform dan platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini tujuannya satu, teman-teman. Satu, menjaga ruang digital kita agar aman buat kita semua. Kedua, tadi ruang-ruang demokrasi ini ya juga bersih dari hal-hal dari penggiringan-penggiringan yang tidak benar gitu loh. Nah, kami berterima kasih juga sama teman-teman media yang hari ini juga ikut membantu kami, pemerintah, dan publik juga untuk ayo sama-sama sebagai insan jurnalis kan kita juga harus mengecek segala sesuatunya by fakta. Bukan hanya sekedar viral. Jangan sesuatu yang viral terus kita FOMO gitu ikut-ikut beritain sebelum kita mencek kebenarannya. Mengundang platform-platform ini nggak sih Mas? Atau Facebook dan segala macam untuk didudukin bareng gitu Mas? Iya. Saya pribadi tadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pacific, Helena. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan
bercerita tentang fenomena ini. Dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia. Dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi. Yang belum adalah karena platform X tidak ada kantor. Dan ini kita juga harus sampaikan ke publik bahwa X itu tidak punya kantor di Indonesia. Gitu loh. Harusnya, mohon maaf, mereka berjalan dan beroperasi di atas infrastruktur dan penggunanya adalah orang-orang Indonesia yang menurut kami sebagai warga negara Indonesia dia harus comply dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Demo di depan gedung DPR akan kembali digelar pada Kamis 28 Agustus besok. Kali ini demo akan diikuti oleh 10.000 buruh yang berasal dari Jabodetabek. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, gerakan ini diberi nama HOSTUM, yakni Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah. Nantinya ada 5 isu yang akan disuarakan selama demo. Pertama, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168. Said juga mengungkit klaim pemerintah yang menyebut bahwa angka pengangguran menurun dan kemiskinan berkurang. Dengan demikian, pemerintah harusnya berani menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, buruh mendesak agar praktik outsourcing dihapus. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, termasuk menghapus pajak atas THR dan pesangon. Keempat, buruh mendesak DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Terakhir, perlindungan tenaga kerja. Said mengatakan demo di Jakarta besok kemungkinan juga akan digelar di sekitar Istana Kepresidenan. Selain itu, buruh di berbagai daerah seperti Bandung, Medan, Surabaya, hingga Makassar juga melakukan demo serentak. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogro Seno buka suara mengenai satu ucapan kontroversial disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang belakangan juga membuat publik geram karena Ahmad Sahroni sendiri mengatakan istilah orang tolol sedunia ketika memberikan pernyataan mengenai isu atau desakan pembubaran DPR yang sempat disuruhkan oleh masyarakat. Bagi sebagian besar publik, ucapan tersebut terdengar kasar dan cukup melukai hati, begitu ya. Ogro Seno pun menumpahkan ketersinggungannya ke Instagram pribadinya. Beliau juga memang mengatakan sakit hati Tribuners dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni ini. Dalam statementnya tersebut, Tribuners, Ogro Seno juga menyinggung begitu ya bahwa tidak seharusnya, begitu kan, ucapan ini disampaikan oleh seorang anggota Dewan Tribuners. Ucapan tersebut dinilai sangat melukai hati banyak orang, termasuk Ogro Seno sendiri. Sebagai wakil rakyat, menurutnya Sahroni seharusnya bisa bertutur kata yang lebih baik lagi, sehingga tidak melukai hati banyak orang. Pernyataan kasar Sahroni ini terkait desakan masyarakat sendiri yang mengharapkan agar DPR ini dibubarkan, Tribuners, dan disampaikan oleh Ahmad Sahroni dalam kunjungan kerjanya di Polda Sumatera Utara. Bahkan setelah ucapan kasarnya ini ramai disorot oleh publik, Sahroni juga sempat buka suara mengenai demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus kemarin. Sahroni ini mengaku Tribuners kalau dirinya ngumpet-ngumpet untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang ikut berdemo. Hal ini dinilai kontras begitu ya dengan ucapan yang disampaikan sebelumnya oleh Ahmad Sahroni, tapi justru sekarang terkesan diam-diam dan tidak mau menampakkan diri secara terbuka ke publik di tengah tuntutan yang kemudian disampaikan oleh sejumlah orang dalam aksi demonstrasi mengenai polemik tunjangan dari DPR RI yang dinilai nominalnya take home pay-nya ini terlalu fantastis, yaitu mencapai ratusan juta rupiah.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala atau JK merespons aksi demonstrasi memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Adapun aksi demo itu berlangsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 25 Agustus. JK turut mewajarkan aksi demo yang dilakukan ratusan masyarakat itu. JK menyebut setiap masyarakat berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang nasib masa depan Indonesia kelak. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan JK pada Rabu 27 Agustus 2025. Lebih lanjut, JK mengaku tak mengetahui para pelajar sekolah menengah atas atau SMA yang ikut terlibat aksi demo. Pasalnya saat itu ia sedang berada di luar negeri. Sebagai informasi, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan DPR RI Senayan membawa beragam tuntutan. Di antaranya mulai dari isu RUU perampasan aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Namun aksi demo tersebut berlangsung ricuh hingga merusak fasilitas umum. Tak hanya itu, salah satu demonstran keras melontarkan kalimat umpatan ke arah aparat kepolisian yang berupaya memukul mundur massa di sudut stasiun Palmerah. Bersamaan dengan hal itu, polisi menebalkan pasukan dan menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang melemparkan petasan. Lurah Manggarai Selatan Muhammad Siding melaporkan kasus penganiayaan dan perusakan mobil dinasnya ke polisi. Sidik bersama sopirnya Asep Judiana menjadi sasaran amukan massa demonstrasi di depan kantor DPR RI pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam insiden tersebut, mobil dinas yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Palmerah pada Selasa 26 Agustus 2025. Kapolsek Palmerah Kompol Gomo Simamora membenarkan laporan tersebut dan menyebut sudah dibuatkan laporan polisi. Laporan itu terkait dugaan pengeroyokan yang menimpa Sidik dan sang sopir. Adapun kronologi lengkap kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu dugaan tindak pidana yang disangkakan mengacu pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Pihak kepolisian memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara tuntas untuk menegakkan hukum. Akibat insiden itu, mobil dinas hancur, barang pribadi hilang, dan korban mengalami luka lebam, memar, serta lecet di beberapa bagian tubuh. Perdebatan mengenai gaji anggota DPR RI yang disebut mencapai 100 juta per bulan kembali mencuat ke publik. Gaji anggota DPR diketahui beredar di media sosial disebut sesuai edaran Sekjen DPR. Nilainya diperkirakan lebih dari 100 juta per bulannya. Angka itu membuat masyarakat geram. Apalagi setelah ada pernyataan sejumlah anggota DPR yang menganggap tunjangan rumah dan beras bernilai puluhan juta rupiah sebagai hal yang wajar. Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya menyinggung data terbaru Seknas Fitra. Disebutkan rata-rata anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan pada 2025. Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Menurut Mahfud, nilai tersebut justru lebih kecil dibanding fakta sebenarnya. Ia mengaku saat menjabat anggota DPR periode 2004-2009, ada berbagai tambahan di luar gaji pokok yang tidak terlihat dalam data resmi. Ia mencontohkan adanya uang reses, kunjungan konstituen, hingga tambahan saat pembahasan undang-undang. Bahkan setiap undang-undang yang dibahas ada imbalan tersendiri bagi anggota DPR. Mahfud menyebut pada masanya gaji pokok hanya 4,8 juta. Namun berbagai tunjangan seperti rumah, transportasi, dan jabatan membuat jumlahnya meningkat signifikan. Mahfud menegaskan publik harus mengetahui fakta detail gaji dan tunjangan DPR agar tidak terjebak pada angka nominal yang tampak kecil, tetapi sebenarnya jauh lebih besar. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respons soal demo mendesak DPR dibubarkan yang berujung kericuan pada Senin 25 Agustus. Mahfud MD menyarankan agar tidak ada pembubaran DPR, namun ia meminta agar masyarakat terus memberi kritikan kepada DPR.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Selasa 26 Agustus. Mahfud MD berharap DPR tidak dibubarkan meski rakyat marah dengan anggota dewan. Pasalnya Mahfud MD menilai DPR merupakan instrumen konstitusi yang penting dalam sebuah pemerintahan, sehingga Mahfud berharap rakyat terus mengkritik DPR hingga meminta menangkap para koruptor yang ada di pemerintahan dan jajarannya. Mahfud pun memahami demo yang digelar pada Senin 25 Agustus kemarin. Menurutnya, aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk ekspresi kemarahan rakyat terhadap DPR, terlebih seusai adanya kabar kenaikan tunjangan DPR saat rakyat mengalami kesulitan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri, Panglima TNI hingga Jaksa Agung ke Istana pada hari ini, Rabu 27 Agustus. Dalam pemanggilan itu, Prabowo membahas sejumlah situasi di Indonesia, termasuk maraknya pelajar yang termakan berita bohong atau hoax. Pemanggilan itu pun terjadi selesai para pelajar SMA tergabung dalam demo di depan DPR pada Senin 25 Agustus. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menyebut sejumlah pejabat tinggi negara menghadap ke istana. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional. Hal itu disebut Prabowo untuk mencegah generasi muda terseret pada aksi-aksi destruktif. Aris menyebut Prabowo juga menyoroti perkembangan teknologi yang kerap dimanfaatkan untuk menyebar hoax secara masif, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI yang kerap disalahgunakan. Aris mengingatkan ada kelompok tertentu yang ingin Indonesia selalu gaduh. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati saat menerima informasi dari media sosial. Sementara sebelumnya, ratusan pelajar SMA ikut demo di DPR pada Senin 25 Agustus. Adapun sejumlah massa mengetahui demo tersebut dari poster yang beredar di media sosial. Aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada hari Senin 25 Agustus 2025 ini diwarnai sebuah pemandangan yang tidak terduga dan juga membuat heboh jagat maya. Ini juga mungkin Tribuner sudah lihat beberapa video di antaranya, begitu ya. Yaitu di tengah lautan massa muncul figur yang cukup dikenal di dunia game, tapi penampilannya jauh dari kesan glamor. Tribuners, dia adalah Pascol Kintil atau yang akrab disapa Bang Pascol. Para gamers Mobile Legends mungkin menganggap ini adalah salah satu tokoh legenda, begitu ya. Dan sosoknya juga kemudian terekam dalam video karena tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek saja dalam aksi demonstrasi dan dianggap ikut turun gunung untuk menyampaikan aspirasinya, Tribuners. Sosok Bang Pascal ini sendiri adalah pria asal Medan yang cukup sukses meniti karir sebagai content creator dan streamer games, khususnya Mobile Legends. Namanya juga meroket dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh di komunitas e-sport Indonesia. Beliau juga dijuluki Raja Barbar di dunia streaming. Tribuners, Pascol ini dikenal bukan karena kemampuannya bermain game di level pro player, tapi karena gaya streamingnya yang cukup unik, barbar, ceplas-ceplos, dan seringkali melontarkan umpatan begitu ya yang justru dianggap menghibur oleh para penggemarnya. Dengan jargon khususnya siap dan teriakannya ini berhasil membangun pesona yang juga cukup kuat yang membuatnya dicintai banyak penggemar. Ini juga terbukti ketika turun gunung untuk aksi demonstrasi pada hari Senin kemarin. Banyak juga loh Tribuners yang pada ikut foto gitu ya bareng sama Bang Pascol ini. Dan kehadirannya di tengah aksi demo DPR ini dianggap sebagai momen yang cukup menggembirakan. Momen ini juga viral di media sosial karena dianggap sebagai bentuk kepedulian seorang influencer besar terhadap isu-isu kenegaraan. Dan dalam aksi tersebut ia juga terlihat bersama rekan streamernya untuk kemudian bersama-sama turun dalam aksi demonstrasi tersebut. Meskipun terlihat tidak mengenakan baju nih Tribuners, kayak video yang mungkin dilihat sama Tribuners sekarang, ini tuh juga menjadi salah satu hal yang cukup unik juga karena meskipun ada lemparan gas air mata, ada semburan dan sebagainya, Bang Pascal ini kayak tetap anteng aja dan dia nggak gundah gulana dan dia tetap berdiri tegak untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR. Wakil Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni akhirnya buka suara setelah ditantang debat oleh warganet buntut ucapan kontroversial. Sahroni menekankan bahwa kritikan terhadap DPR diperbolehkan namun sebaiknya tidak berlebihan hingga merusak mental.
Perlu diketahui ucapan Sahroni terkait orang tunggu sedunia saat merespon wacana pembubaran DPR RI viral di media sosial. Ucapan kontroversial tersebut menuai kritikan keras dari warganet termasuk mantan Wakapolri Ugroseno. Menanggapi hal itu, Ahmad Sahroni menegaskan istilah orang tunggu sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum. Ia menjelaskan bahwa kritikan tersebut menyasar logika berpikir yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja. Menurutnya, wacana pembubaran DPR muncul lantaran isu gaji dan tunjangan anggota yang kurang dipahami